Pada awalnya, di luar batas pemahaman manusia, ada suatu kejadian yang sangat besar yang memengaruhi takdir umat manusia hingga ke akhir zaman. Kisah ini bermula jauh sebelum bumi dan langit diciptakan, ketika alam semesta masih dalam keadaan yang sangat berbeda. Seperti yang terungkap dalam berbagai wahyu dan riwayat para nabi, asal mula Dajjal bukanlah sekadar cerita biasa, melainkan kisah yang penuh dengan hikmah dan peringatan yang harus dipahami dengan seksama oleh umat manusia. Dajjal adalah sosok yang akan datang di akhir zaman untuk mengguncang dunia dengan fitnah dan kejahatan yang sangat besar. Namun, siapa sebenarnya Dajjal, dan dari mana asalnya? Dajjal tidak muncul begitu saja tanpa sebab. Ia memiliki akar yang sangat dalam sejarah makhluk ciptaan Allah. Sejarah ini berawal dari penciptaan pertama oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam proses penciptaan alam semesta, Allah menciptakan berbagai makhluk, seperti malaikat dan jin. Makhluk jin, yang tercipta dari api, adalah makhluk yang memiliki kebebasan memilih, berbeda dengan malaikat yang tidak pernah berbuat dosa. Dari golongan jin inilah muncul sosok yang pada akhirnya akan menjadi Dajjal. Nama Dajjal sendiri berasal dari kata Dajjala, yang berarti menutup atau menipu, menggambarkan sifat utama Dajjal yang akan menipu umat manusia dengan kemampuan luar biasa. Pada zaman awal penciptaan, salah satu dari golongan jin yang paling istimewa adalah iblis. Iblis diciptakan dengan kecerdasan yang sangat tinggi dan diberi kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ia adalah makhluk yang sangat taat dan patuh kepada Tuhan. Namun, semuanya berubah ketika Allah memerintahkan malaikat dan seluruh makhluk untuk sujud kepada Adam, manusia pertama yang diciptakan. Iblis yang pada awalnya bangga dengan kelebihannya sebagai makhluk yang lebih tinggi, merasa tersinggung dengan perintah tersebut. Ia menolak untuk sujud kepada Adam dan menganggap dirinya lebih baik karena diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Inilah titik balik dalam perjalanan iblis, yang kemudian menggoda dirinya untuk memberontak terhadap Allah. Akibat keangkuhannya, iblis dilaknat dan diusir dari surga. Namun, iblis tidak menyerah begitu saja. Ia bersumpah untuk menggoda dan menyesatkan umat manusia hingga hari kiamat. Ia berjanji akan menggunakan segala cara untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Dalam berbagai riwayat, iblis dikenal sebagai musuh utama umat manusia yang akan berusaha menghalangi setiap jalan menuju kebenaran. Namun, meskipun iblis adalah sosok yang sangat berbahaya, ia hanya bisa menggoda dan menyesatkan melalui tipu daya, bukan dengan kekuatan langsung. Dajjal adalah salah satu produk dari tipu daya iblis. Dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW, Dajjal digambarkan sebagai makhluk yang akan muncul pada akhir zaman dengan kemampuan luar biasa. Ia akan menipu umat manusia dengan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, seperti mengendalikan alam semesta, menghidupkan orang mati, dan menunjukkan berbagai macam keajaiban yang menipu. Dajjal akan datang dengan wajah yang sangat menakutkan, memiliki satu mata yang terbelalak, yang akan menjadi ciri khasnya yang sangat mudah dikenali. Keberadaannya akan menjadi ujian besar bagi umat manusia, dan hanya mereka yang beriman dengan sungguh-sungguh yang akan selamat dari tipu daya Dajjal. Namun, sebelum Dajjal muncul di dunia, ada beberapa peristiwa yang akan terjadi sebagai pertanda kedatangannya. Salah satunya adalah kemunculan seorang pemimpin besar yang dikenal sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi akan muncul untuk mempersatukan umat Islam dan memimpin mereka melawan kejahatan Dajjal. Perjuangan antara Imam Mahdi dan Dajjal akan menjadi pertempuran besar yang menentukan nasib umat manusia di akhir zaman. Namun, meskipun Imam Mahdi akan berusaha melawan Dajjal, kemenangan akhir tetap berada di tangan Allah, yang akan mengirimkan Nabi Isa, Yesus, untuk menaklukkan Dajjal dan mengakhiri fitnah besar ini. Selama masa kekuasaan Dajjal, umat manusia akan diuji dengan berbagai godaan dan kesulitan yang luar biasa. Dajjal akan menawarkan kekayaan, kemewahan, dan kenyamanan duniawi kepada mereka yang mengikuti dan menyembahnya. Namun, bagi mereka yang tetap teguh berpegang pada iman dan takwa kepada Allah, Dajjal tidak akan mampu menyesatkannya. Dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi, umat Islam diajarkan untuk berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal dan menjaga diri agar tidak tergoda dengan segala janji-janji palsu yang ditawarkan oleh Dajjal. Salah satu tanda terbesar dari kemunculan Dajjal adalah kehancuran moral dan spiritual di dunia. Ketika Dajjal muncul, kejahatan dan kebatilan akan merajalela, sementara kebaikan dan kebenaran akan semakin langka. Masyarakat akan dipenuhi dengan kebingungan,
dan banyak orang yang akan kehilangan arah dan tujuan hidup. Dajjal akan memanfaatkan ketidakpastian ini untuk menyebarkan pengaruhnya dan menyesatkan orang-orang dengan cara yang sangat halus dan penuh tipu daya. Hanya mereka yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang agama dan keimanan yang dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan dalam masa tersebut. Namun, meskipun Dajjal dianggap sebagai ujian terbesar bagi umat manusia, ia juga merupakan bagian dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Allah tidak akan meninggalkan umatnya tanpa petunjuk dan perlindungan. Dalam menghadapi Dajjal, umat Islam diingatkan untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah, membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan menjaga hati agar tetap teguh di jalan yang benar. Allah berjanji akan memberikan kemenangan kepada mereka yang bersabar dan tetap berpegang pada kebenaran, meskipun dunia di sekeliling mereka dipenuhi dengan fitnah dan kebatilan. Pada akhirnya, kisah Dajjal adalah kisah tentang perjuangan antara kebenaran dan kebatilan, antara iman dan godaan duniawi. Munculnya Dajjal akan menjadi ujian besar bagi umat manusia, tetapi juga merupakan